Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Rizky Ramadan, mahasiswa semester 1 dari jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dengan nomor induk mahasiswa 12530101169. Baik, di sini saya akan memaparkan atau mengulas kembali materi yang saya telah pelajari ketika di kelas mengenai pelajaran pengantar ilmu hukum. Di sini saya akan membawakan akan mengulas materi yang berjudul asas-asas perencanaan peraturan perundang-undangan. Baik, teman-teman, sebagaimana yang telah kita pelajari di kelas bersama yang terhormat Dr. Bapak Muhammad Khalid SHMH, bahwasanya Indonesia itu atau undang-undang itu tentunya mempunyai asas-asas peraturan perundang-undangan. Sebelum kita memasuki lebih dalam terhadap apa saja asas-asas atau tahapan-tahapan perencanaan perundang-undangan, di sini saya akan mengajak teman-teman mengingat kembali bahwasannya undang-undang yang telah disahkan atau undang-undang yang telah ditetapkan, yang telah diterapkan, yang telah dipakai itu mempunyai konsep atau mempunyai landasan atau mempunyai isi-isi yang harus terpenuhi, yaitu ada 6, teman-teman, yang mana telah kita bahas di kelas pada saat itu. Yang pertama, undang-undang harus bersifat bertulis, harus berbentuk tertulis. Kemudian yang kedua, undang-undang harus memuat norma hukum. Kemudian yang ketiga, undang-undang harus bersifat memaksa. Kemudian yang keempat, undang-undang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Kemudian yang kelimanya, undang-undang dibuat melalui prosedur yang telah ditentukan. Kemudian yang keenamnya, undang-undang berfungsi sebagai landasan hukum bagi tindakan negara. Itulah, teman-teman, konsep-konsep perundang-undangan atau hal-hal yang harus ada di dalam perundang-undangan. Baik, teman-teman. Kemudian di sini saya akan mengulas kembali bahwasannya tahap-tahap perencanaan undang-undang atau ketika undang-undang akan disahkan itu tidak semena-mena disahkan, tetapi mempunyai tahap-tahap tertentu yang harus dilewati oleh perencanaan undang-undang tersebut. Tahap yang pertama adalah ketika undang-undang akan dibuat, tahap yang pertama itu adalah perencanaan. Perencanaan undang-undang masuk atau RUU, rancangan undang-undang, masuk kepada tahap legislasi nasional atau legislasi daerah apabila perencanaan itu berbentuk peraturan daerah. Kemudian rancangan undang-undang atau perundang-undangan itu yang akan direncanakan harus sesuai dengan aspirasi masyarakat, kebutuhan masyarakat, dengan sistematik dan sesuai dengan prosedur. Kemudian yang kedua, teman-teman, ketika sudah melakukan atau ketika sudah memasuki tahap perencanaan, maka masuk kepada tahap yang kedua, yaitu tahap penyusunan. Di sini saya sambil mengingat-ingat kembali, teman-teman, karena saya juga sama mahasiswa yang masih belajar seperti kalian. Tahap yang kedua yaitu perencanaan. Tahap yang kedua setelah tahap pertama perencanaan yaitu penyusunan. Undang-undang masuk kepada lembaga atau instansi negara seperti Biro Hukum apabila yang berkaitan dengan hukum biro dan sebagainya. Kemudian di dalam tahap penyusunan harus melewati atau harus dengan diiringi melibatkan masyarakat. Kemudian juga disiarkan oleh media sosial atau media nasional yang nasional punya secara resmi. Kemudian, teman-teman, tahap yang ketiga, setelah undang-undang direncanakan kemudian disusun, maka memasuki tahap
pembahasan undang-undang ini atau rancangan undang-undang ini, RUU ini dibahas oleh negara melalui presiden dan DPR. Kemudian untuk peraturan daerah maka dibahasnya itu oleh memasuki pembahasan dan dibahasnya itu oleh gubernur, bupati, wali kota, dan DPRD. Nah, kemudian ketika sesudah masuk pada tahap pembahasan, kemudian sudah juga berkomunikasi antara presiden dan DPR atau gubernur dengan DPRD, maka masuklah pada tahap pengesahan. RUU tersebut, rancangan undang-undang tersebut disahkan dengan simbolik ditandatangani oleh presiden, atau untuk peraturan daerah ditandatangani oleh DPRD. Apabila dalam kurun waktu 30 hari presiden belum menandatangani RUU tersebut, maka secara tidak langsung RUU tersebut telah disahkan dan wajib diundangkan kepada masyarakat, kemudian ditayangkan oleh media sosial dan ditulis oleh berita. Kemudian setelah tahap pengesahan, maka masuklah kepada tahap pengundangan, yang mana undang-undang ini diundangkan melalui lembar negara atau tulisan negara yang ditulis oleh media resmi yang negara punya, kemudian disebarluaskan kepada masyarakat dan juga diberitakan melalui berita nasional oleh platform negara melalui apa yang sudah menjadi keputusan DPR, presiden, dan Mahkamah Agung. Nah, itulah teman-teman tahap-tahap perencanaan perundang-undangan. Kemudian teman-teman perlu kita ketahui bahwasannya undang-undang yang telah disahkan atau undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu mempunyai asas-asas perundang-undangan, yang mana asas-asas ini jelas tidak bisa oleh kita dilanggar atau tidak bisa oleh kita disingkirkan, yang mana asas perundang-undangan atau asas undang-undang yang telah disahkan itu mempunyai 6 asas. Yang pertama, undang-undang itu tidak berlaku surut, yang mana teman-teman ketika undang-undang telah ditetapkan, maka undang-undang tersebut hanya bersifat mengikat saat undang-undang itu disahkan sampai masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, asas perundang-undangan itu atau asas undang-undang yang kedua yaitu lex posteriore derogate lex in priori, yang artinya undang-undang yang baru maka menghapus atau meniadakan undang-undang yang lama. Maka apabila sudah diterbitkan undang-undang yang baru, maka yang berlaku itu hanya undang-undang yang baru dan undang-undang yang lama itu akan tergantikan. Kemudian asas yang ketiga yaitu lex superior derogate lex in priori, yang artinya undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah atau hakim tertinggi, maka undang-undang tersebut mempunyai kedudukan yang tinggi pula. Kemudian undang-undang yang rendah tidak bisa bertentangan dengan undang-undang yang tinggi. Kemudian asas yang nomor keempat, asas perundang-undangan yang nomor keempat yaitu lex specialis derogate legal generalis, yang artinya undang-undang yang umum, undang-undang yang khusus maka mengkesampingkan undang-undang yang umum. Dan juga undang-undang harus digarisbawahi bahwasanya undang-undang yang rendah tidak bisa menantang undang-undang yang tinggi. Kemudian asas perundang-undangan nomor kelima yaitu undang-undang tidak bisa diganggu-gugat. Jika ada perkembangan zaman yang mengharuskan undang-undang itu diubah, maka dilakukan judicial review oleh amandemen negara atau Mahkamah Konstitusi. Kemudian nomor keenamnya yaitu undang-undang mencapai atau memaksimalkan kesejahteraan, keadilan, kemaslahatan masyarakat. Itulah teman-teman materi yang bisa saya bawakan mengenai konsep atau asas-asas atau tahapan
pembentukan peraturan perundang-undangan, yang mana telah tadi saya bahas dalam segi konsep perundang-undangan, kemudian tahapan pembentukan perundang-undangan, dan juga asas perundang-undangan. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan atau kesalahan dalam saya menyampaikan materi ini. Mohon dimaafkan sebesar-besarnya dan dikoreksi juga. Jangan lupa tulis saja di kolom komentar yang ada di bawah ini. Mungkin teman-teman, sekali lagi saya ingin mengucapkan banyak-banyak berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ini, Profesor Dr. Bapak Muhammad Khalid SHMH, yang telah memberikan kami banyak pelajaran, banyak ilmu. Semoga beliau disehatkan, semoga beliau dijadikan orang yang sukses dan juga dipermudah segala urusannya. Dan juga semoga ilmu-ilmu yang beliau berikan kepada kita semua menjadi barokah kepada kita, agar kita menjadi manusia yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga langkah awal yang menggebu-gebu tidak padam di lain waktu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.